Halo semuanya, ketemu lagi di seri Matematika Bisnis. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat permasalahan tentang peluang bersyarat ya. Nah, jadi di sini kita punya permasalahan sebagai berikut. Jadi ada polisi ini memasang alat pendeteksi pelanggaran lalu lintas gitu ya, di 3 lokasi yang berbeda. Nah, tapi alat ini ada peluang berhasil mendeteksi pelanggar. Nah, di 3 lokasi ini, lokasi pertama peluang alatnya berhasil itu 0,4, lokasi kedua di 0,3, dan lokasi ketiga itu 0,2. Nah, misalkan kita punya seorang pelanggar, dia punya peluang melewati 3 lokasi tadi, jadi pelanggar ini melewati lokasi pertama itu peluangnya 0,3, pelanggarnya melewati lokasi kedua itu 0,5, dan melewati lokasi ketiga itu 0,2 peluangnya ya. Pertama-tama kita ingin melihat dulu diagram pohon yang terbentuk dari permasalahan ini. Nah, di sini kita akan memisahkan dulu kejadiannya agar lebih mudah ditulis. Jadi kita misalkan A, ini adalah kejadian di mana pelanggar melewati lokasi, ini mungkin saya beri nama ke K begitu ya. Jadi saya beri indeks K untuk K-nya dari 1 sampai 3 ya. Dan kita punya B, ini adalah alat kejadian di mana alat berhasil mendeteksi pelanggar ya. Oke, jadi pertama-tama kita akan lihat dulu ada pelanggar di sini. Pelanggar ini mempunyai 3 kemungkinan. Oke. Ada A1, A2, A3. Ya, karena pelanggar pasti di sini melewati salah satu dari 3 lokasi yang diberikan. Dengan peluangnya berapa saja? Ini ada 0,3, 0,5, dan 0,2. Nah, di A1 kita punya berhasil mendeteksi atau tidak gitu ya. A2 juga sama, A3 juga sama ya. Jadi di sini adalah B dan B komplement. B komplement artinya alat tersebut tidak berhasil mendeteksi. Dan di A2 juga sama, di A3 juga sama ya. Oke, dan peluangnya berapa saja? Untuk dia berhasil mendeteksi berarti 0,4. Dan komplementnya berarti 0,6 ya, 1 kurang 0,4. Di A2 kita punya 0,3 dan komplementnya 0,7. Di A3 kita punya 0,2 dan komplementnya 0,8. Dan ini adalah diagram pohon yang kita inginkan. Dan apa maksudnya 0,4, 0,6, dan seterusnya? Sekarang kita akan tuliskan dalam notasi peluang. Jadi apa yang sudah kita ketahui sekarang? Kita punya peluang A1, ini adalah 0,3. Peluang A2, kita punya 0,5. Peluang A3, kita punya 0,2. Nah, di sini peluang. Nah, ini peluang bersyarat ya. Jadi peluang dia berhasil mendeteksi dengan diberikannya si pelanggarnya ada di lokasi pertama, gitu ya. B diberikan A1 itu adalah 0,4. Dan peluang B komplement diberikan A1 adalah 0,6. Dan ini bisa dilanjutkan seterusnya ya. Jadi ini 0,3 adalah peluang B bersyarat A2 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan peluang ya. Di sini kita ingin menentukan peluang ketika si pelanggar tersebut terkena tilang akibat alat tersebut berhasil mendeteksi pelanggar. Artinya apa? Artinya kita ingin menghitung peluang dari kejadian B secara keseluruhan. Namun yang kita tahu adalah peluang dari B diberikan sesuatu, diberikan sesuatu, diberikan sesuatu. Nah, kita akan melihat dulu maksud dari peluang bersyarat itu apa ya. Jadi jika kita punya peluang dari suatu kejadian, saya sebutnya kejadian E, diberikan F ini sudah terjadi, nah ini tidak lain merupakan peluang dari E iris F ya. Jadi ini peluang dari kejadian E dan kejadian F dibagi dengan peluang dari kejadian F. Maka dari itu,
Sekarang kita lihat apa yang sudah kita ketahui. Tadi kita ketahui itu ada peluang B diberikan A1. Oke. Peluang B diberikan A1 itu 0,4. Peluang B diberikan A2 itu 0,3. Peluang B diberikan A3 itu 0,2. Dan kita punya peluang masing-masing untuk A-nya ya. Peluang A1, peluang A2, dan peluang A3. Ini tadi masing-masing adalah 0,3, 0,5, dan 0,2. Nah, maka dari itu peluang dari B secara keseluruhan ini bisa kita tuliskan sebagai peluang dari B diiris A1 ditambah peluang B diiris A2 ditambah peluang B diiris A3. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kejadian A1, A2, dan A3 ini adalah kejadian yang saling lepas. Karena kejadiannya saling lepas, ini maksudnya apa? Maksudnya si pelanggar ini kan nggak mungkin ada di lokasi 1 dan lokasi 2 secara bersamaan. Jadi ini A1, A2, dan A3 ini hanya bisa terjadi salah satu dari 3 kejadian ini. Nggak bisa terjadi dua-duanya atau tiga-tiganya, kayak gitu. Maka dari itu kita tinggal menjumlahkan masing-masing. Dan ini tidak lain dengan melihat ini ya, peluang bersyarat, gitu ya. Ini adalah perkalian antara peluang bersyaratnya dengan peluang A1. Jadi peluang B bersyaratkan A1 dikali peluang A1, gitu ya. Ditambah peluang B bersyarat A2 dikali A2, peluang A2. Lalu kita tambahkan dengan peluang B bersyarat A3 dikalikan dengan peluang A3 ya. Maka dari itu ini menghasilkan ini 4/10 dikali 3/10 ditambah 3/10 kali 5/10 ditambah 2/10 kali 2/10. Dan ini bisa dihitung dan dijumlahkan dan ini menghasilkan 0,31 atau 31/100 begitu. Oke, kita lihat ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sekarang diketahui bahwa alat pelanggarnya, alat pendeteksinya ini tidak berhasil, gitu ya. Tentukan peluang pelanggarnya melewati lokasi kedua. Jadi maksudnya apa? Sekarang yang diberikan adalah B komplement. Nah, kita ingin menghitung peluang si pelanggarnya ada di lokasi kedua. Jadi peluang A2 diberikan B komplement. Sebelumnya kita harus lihat dulu peluang B komplement. Karena peluang B-nya tadi 0,31, maka peluang dari B komplement ini adalah satu kurangnya 0,31. Itu adalah 0,69. Maka dari itu kita akan hitung peluang A2 diberikan B komplement. Ini tidak lain adalah peluang dari A2 iris B komplement dibagi peluang B komplement. Namun karena peluang A2 iris B komplement ini sama saja dengan peluang B komplement iris A2, oke. Maka dari itu kita bisa tuliskan peluang irisan ini adalah peluang B komplement bersyarat A2 dikalikan peluang A2 dibagi dengan peluang dari B komplement. Peluang dari B bersyarat A2 ini tadi sudah kita ketahui dalam diagram pohon, yaitu adalah 0,3. Maka dari itu peluang dari B komplementnya bersyarat A2 ini adalah satu kurangnya, yaitu 0,7. Jadi kita punya 0,7 dikalikan peluang A2 0,5 dibagi 0,69. Atau kita bisa sederhanakan dan menghasilkan 35/69 ya. Jadi ini adalah peluangnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.